Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa atba'ihi wa mawalah. Amma ba'd. Uhayyikum bi tahiyatil Islam wa tahiyati ahli daris salam. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala nikmatis siyami wal qiyami fi syahril mubarak, syahrul Ramadan. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh safi wa khaliluhu alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina wa qudwatina sayyidul awwalin wal akhirin Nabiyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa atba'ihi wa man sara ala nahjihi wastanna bi sunnatihi wattaba'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Amma ba'd. Wa laqad qala Allah tabaraka wa ta'ala fi kitabil aziz ba'da a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Allah tabaraka wa ta'ala mengingatkan kita semuanya, wahai orang-orang yang beriman, kutiba alaikumus siyam, Allah mewajibkan atas kalian semuanya berpuasa, kama kutiba alal ladzina min qablikum, sebagaimana Allah telah mewajibkan kepada umat-umat sebelum kalian, la'allakum tattaqun, agar kalian menjadi hamba-hamba Allah subhanahu wa ta'ala yang bertakwa. Wa qala Nabi alaihi salatu wassalam, dan baginda kita tercinta Muhammad, beliau bersabda, man shama ramadhana imanan wa ihtisaba ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Nabi SAW beliau bersabda, barang siapa puasa Ramadan imanan, karena keimanan kepada Allah Azza wa Jalla, wahtisabah, dan dia mengharapkan pahala dan ampunan dari Allah Azza wa Jalla, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi, maka Allah akan ampuni semua dosa-dosa hamba tersebut. Dan Nabi pun beliau bersabda, man qama ramadhana imanan wahtisabah, barang siapa seseorang qiyamul lail, salat tarawih di bulan Ramadan imanan, karena keimanan kepada Allah Azza wa Jalla, wahtisaba, dan dia mengharapkan pahala dan ampunan Allah Azza wa Jalla, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi, maka Allah akan mengampuni dosa-dosa hamba tersebut yang telah lalu. Allahumma ja'alna mimman shama ramadhana imanan wahtisaba. Semoga Allah menjadikan kita orang-orang yang berpuasa Ramadan karena keimanan dan mengharapkan ampunan Allah Azza wa Jalla. Allahumma ja'alna mimman qama ramadhana imanan wahtisaba. Semoga Allah menjadikan kita orang-orang yang qiyamul lail, salat tarawih, imanan, karena keimanan, wahtisaba, dan mengharapkan ampunan Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahumma ja'alna minal mu'taqa'i minan nar. Semoga Allah menjadikan kita hamba-hamba Allah yang Allah merdekakan di bulan Ramadan dari api nerakanya Allah Azza wa Jalla. Allahumma atiq riqaba abaina wa ummahatina minan nar. Semoga Allah pun memerdekakan kedua orang tua kita dari api nerakanya Allah Azza wa Jalla. Allahumma atiq riqaba azwajina wa dhurriyyatina minan nar. Semoga Allah memerdekakan anak istri kita dari api nerakanya Allah Azza wa Jalla. Allahumma atiq riqabal muslimina wal muslimati minan nar. Dan semoga Allah memerdekakan kaum muslimin dan muslimat di bulan Ramadan ini dari api nerakanya Allah Azza wa Jalla. Amin ya rabbal alamin. Jamaah salat zuhur Masjid Al-Ahnaf rahimani wa rahimakumullah, a'azzani wa a'azzakumullah, yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Salah satu nikmat yang sangat agung, yang sangat luar biasa, yang tidak Allah berikan kepada semua hambanya, yaitu nikmat
kita bisa hidup di bulan Ramadan. Berapa banyak orang-orang sebelum Ramadan mereka dijemput oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mungkin ada orang tua kita tahun lalu ada, di Ramadan tahun ini tidak ada. Mungkin ada saudara kita tahun lalu ada, Ramadan tahun ini sudah tiada. Mungkin ada teman kita, bahkan istri kita, mungkin anak kita, di Ramadan tahun lalu mereka masih ada, namun di tahun ini mereka sudah tiada. Maka nikmat Ramadan adalah nikmat yang sangat agung, yang tidak Allah berikan kepada semua makhluknya. Dan nikmat ini akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala nanti di yaumil qiyamah. Allah Ta'ala berfirman, "Tsumma latus'alunna yawma idzin 'anil na'im." "Tsumma latus'alunna." Kemudian setiap kalian akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah Azza wa Jalla 'anil na'im, atas semua nikmat yang Allah berikan kepada kita. Begitu banyak nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Nikmat harta, nikmat diberikan kedudukan, kerja di perusahaan. Allah memberikan nikmat keluarga. Allah memberikan nikmat kesehatan. Allah masih memberikan nafas, denyut jantung. Nikmat itu semua akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah. Tapi rekan-rekan, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, dari semua nikmat yang telah Allah berikan, yang kita tidak bisa menghitung nikmat Allah, wallahi nikmat pertama yang akan ditanya oleh Allah adalah nikmat kita bisa hidup di bulan Ramadan. Rasulullah SAW beliau bersabda dari sahabat Abu Barzah Al-Aslami radhiyallahu ta'ala anhu, diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi. Rasulullah SAW beliau bersabda, "La tazulu qadama 'abdin yaumal qiyamah hatta yus'alu an arba' an umrihi fima afnah." La tazulu qadama 'abdin yaumal qiyamah. Sesungguhnya seorang hamba wallahi tidak akan mungkin bisa selamat nanti di hadapan Allah hatta yus'alu an arba'. Dari semua nikmat itu ada 4 nikmat pokok yang ditanya. Dan dari 4 nikmat itu, nikmat pertama yang Rasulullah sebutkan an umrihi, tentang umur usia yang Allah berikan. Maaf suaranya habis ini. Tentang umur dan usia yang Allah berikan. Fima afnahu, untuk apa umur itu dipergunakan dan dihabiskan. Dari 365 hari, di situ ada 12 bulan, tapi ada 1 bulan di dalamnya 30 hari yang pertama akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu nikmat kita bisa hidup di bulan Ramadan. Fima afnah, untuk apa 6 hari sampai hari ini kita habiskan cuma? Apakah untuk benar-benar kita mendekatkan diri kepada Allah Azza wa Jalla, atau kita malah santai-santai, biasa-biasa saja? Ini akan ditanya oleh Allah Azza wa Jalla tentang umur kita, terutama umur kita yaitu di bulan apa teman-teman, Bapak Ibu? Di bulan Ramadan. Ini karena umur yang paling mahal dari 365 hari adalah bulan Ramadan. Itu adalah umur yang paling mahal, ya. Maka jemaah, persiapkan jawaban kita nanti di hadapan Allah Azza wa Jalla. Setiap menit, jam, hari yang kita lalui itu untuk apa saja. Maka benar-benar kita pergunakan nikmat Allah ini untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan sampai setiap menitnya kita sia-siakan untuk hal-hal yang mohon maaf tidak bermanfaat, terutama untuk akhirat kita semuanya. Dan Ibnu Qayyim Al-Jauzi rahimahullah ta'ala, beliau mengatakan, min alamatin najahi fi Ramadan, tanda kesuksesan orang itu benar-benar menggunakan
waktu Ramadan laisa min siyamihi, bukan dilihat dari bagaimana puasanya. Karena kita semuanya puasa, betul atau tidak? Semua ini puasa tidak? Semua insya Allah puasa ini. Walaysa biqiyamihi, pun tidak dilihat suksesnya itu bagaimana sholat malamnya. Karena kita semua insya Allah tarawih. Wala sadaqatihi, dan tidak dinilai dari bagaimana sedekahnya. Karena yang kaya bisa sedekahnya banyak, yang nggak punya mungkin nggak bisa sedekah. Tapi yang dinilai, lihat kesuksesan atau tidaknya di bulan Ramadan, apa jamaah? Kata beliau, bimu'amalatihi bil Quran. Tapi bagaimana interaksi hamba tersebut terhadap apa? Al-Quran. Jadi mohon maaf, kalau kita hari ini hari ke-6 kok belum baca juz 6, ini maka Ramadan kita dianggap belum sukses. Walaupun kita qiyamul lail, walaupun kita puasa, walaupun kalau ada kotak amal lewat, kita masukin itu. Tapi kalau hari ini, mohon maaf, kok kita belum sampai juz 6, ya, di halaman 102, ayatnya la yuhibbullahu jahra bisu'i minal qawli illa man dhulim. Ayat berapa ini? 148, kok belum sampai situ? Maka kita dianggap Ramadannya belum sukses. Ya. Minimal teman-teman, bacaan kita itu kita kebut sampai surat apa? Al-Maidah, surat kelima ini. Karena surat Al-Maidah itu masuk juz 6, dan maghrib kita selesai juz 6 sampai ayat di halaman 107, la tajidanna asyaddan nasi adawatan lil ladina amanul yahuda wal ladina asyraku. Karena itu adalah awal dari juz 7. Jadi dikejar targetnya, Pak. Target Ramadan itu harus dikejar. Karena Ramadan khusus Jibril alaihi salatu wassalam mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam itu untuk apa? Jibril khusus di bulan Ramadan, dari tanggal 1 Ramadan sampai selesai Ramadan, Jibril mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa yang dilakukan Jibril dengan Nabi kita tercinta sallallahu alaihi wasallam? Apa jemaah? Jibril yudarisuhul Quran. Jibril mendatangi Nabi kita sallallahu alaihi wasallam untuk mengajarkan Al-Quran dan membacanya. Jadi targetkan Ramadan kita itu benar-benar Quran itu bisa terselesaikan di bulan Ramadan. Sesibuk apapun kita, teman-teman, dengan adanya proyek, dengan adanya tender, luangkan waktu-waktu kita. Gaspol, baca apa? Kalam Allah Azza wa Jalla. Karena Ramadan adalah bulan di mana Allah Ta'ala berfirman di surat kedua Al-Baqarah 185, Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Ini ada ayat penting di sini. Karena Ramadan adalah bulan di mana Allah menurunkan apa? Al-Quran. Hudan sebagai petunjuk, wa bayyinat sebagai penjelas, wal furqan sebagai pembeda. Pembeda apa? Orang yang sukses tidak di bulan Ramadan dengan yang gagal. Itu di Ramadan dengan baca Qur'annya. Makanya di ayat 185 ini disebutkan oleh Allah wal furqan. Al-Quran itu adalah pembeda. Ibnu Abbas beliau mengatakan orang yang sukses atau tidaknya di bulan Ramadan dilihat dari perbedaan bagaimana dia dengan Al-Quran. Kita bisa khatam tidak di tahun ini? Kejar, Pak. Kejar Ramadan. Ya kalau bisa kebutin, karena nanti kalau udah mendekati mudik, wah udah susah itu. Udah juz 27, 28, 29, 30 udah sibuk apa? Di jalan tol macet-macetan, sholat raweh ditinggalkan, qiyamul lail dilupakan, ya apa? Sudah sibuk nih di mudik, maka dikejar sekarang. Jadi sebelum mendekati mudik bersama tanggal berapa nanti? Nah, itu
harus selesai. Jadi agak dicepetin bacaan Al-Qur'annya. Ini teman-teman yang dimakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi ciri suksesnya seseorang di bulan Ramadan itu bukan dilihat dari bagaimana dia puasa, bukan dilihat bagaimana qiyamul lailnya, bukan dilihat dari bagaimana dia sedekah infak Ramadannya, tapi dilihat dari bagaimana interaksi hamba tersebut dengan kalam Allah, yaitu Al-Qur'an. Allahumma ja'alna minal makhtumina Al-Qur'an fi syahri Ramadan. Berdoa kepada Allah semoga kita termasuk orang-orang yang bisa khatam Al-Qur'an di bulan Ramadan. Amin ya rabbal alamin. Itu tanda orang najah yang sukses di bulan Ramadan. Sehingga Ramadan itu identik meninggalkan hal-hal yang tidak bermanfaat. Rasulullah SAW beliau bersabda, "Laisa siyamu minal akli wa syurbi wa innamas siyamu minal lagwi warrafath." Ini Rasul mengingatkan, "Laisa siyamu minal akli wa syurb." Puasa itu bukan hanya kita menahan haus dan lapar. Dari terbit fajar sampai tenggelam matahari, gak makan, gak minum. Wa innamas siyam, tapi puasa yang sejati di hadapan Allah, minal lagwi, orang ini meninggalkan hal-hal yang tidak bermanfaat. Meninggalkan hal-hal yang tidak bermanfaat. Yang hobi ngegoes dikurangi ngegoesnya. Yang hobi olahraga kurangi. Boleh, tafadhol, itu untuk menjaga kesehatan. Tapi jangan diporsir. Porsir waktunya untuk baca Quran. Bahkan para ulama salaf, ya, para sahabat ridwanullah ajma'in, para tabi'in, kanu tujar. Mereka itu adalah pedagang, Pak. Pedagang, kalau panjenengan ya Allah, pegawai, ada yang petani, ada yang pengembala domba. Walakin idza dakhalu Ramadan, tapi kalau mereka sudah masuk bulan Ramadan, tafarraq lil ibadah wa talul Quran. Mereka meninggalkan pekerjaan, tapi nanti nggak masuk kantor, nanti disampaikan ini, tetap masuk Pak ya. Tafarraq lil ibadah. Mereka meninggalkan dagangnya, selesai. Yang bertani ya sudah, gitu ya. Yang pengembala ya paling sedikit-sedikit ngelihat dombanya. Tapi mereka apa? Tafarraq lil ibadah watlul Quran. Para ulama terdahulu kalau sudah masuk bulan Ramadan meninggalkan muamalah, dan mereka apa? Fokus ibadah dan memperbanyak bacaan Quran. Maka nanti Pak, berarti gitu ya. Yang pedagang, ini nggak ada pedagang sih, semua pegawai, repot ini ya. Jadi kalau yang Anda pedagang, nanti Syawal semangat tuh kerja. 11 bulan sampai Sya'ban. Tuh duitan udah banyak. Ramadan sudah fokus ibadah. Wallahi kalau kita lihat di Madinah, itu bos-bos perusahaan-perusahaan itu sudah bawa koper, bawa laptop ke masjid. Itikaf. Bahkan dari hari-hari pertama udah mulai ramai masjid. Ini jemaah fokus. Ini ya. Kalau yang pedagang, kalau pegawai tetap masuk ya. Alhamdulillah. Jangan terus nggak masuk, tetap semangat. Tapi pergunakan waktu sebaik-baiknya untuk apa? Baca Al-Quran. Jadi puasa itu bukan sekedar makan, menahan makan dan minum, menahan haus dan lapar. Wa innamas siyam, tapi puasa sejati itu minal lagwi. Wallahi, kita tinggalkan hal-hal yang tidak bermanfaat untuk akhirat kita. Warrafath, dan kita meninggalkan perkataan yang kotor. Sudah, tinggalkan perkataan kotor. Perkataan kotor ini sudah kayak biasa. Ya, anjing, anjay, teman-temannya ini. Subhanallah, ini kayak menjadi sesuatu yang zikir gitu ya. Kayak hal yang kebiasaan. Ini khawatir puasa kita di hadapan Allah hanya mendatangkan haus dan lapar. Karena dia tidak meninggalkan sia-sia. Meninggalkan sia-sia apa tuh contohnya? Main Mobile Legend berjam-jam, main FF, nonton YouTube yang tidak memberikan ilmu. Nah, ini sia-sia. Warrafath, perkataan kotor. Maka Rasul pun melanjutkan dari Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, man lam yada' qaula zur, barang siapa seseorang tidak meninggalkan perkataan dusta, maksiat,
wal amala bih, dia tetap melakukan dosa, melakukan kemaksiatan, falaysa lillahi hajah, Allah nggak butuh dengan orang tersebut fi ayyada'a ta'amahu wa syarabah, walaupun dia benar-benar meninggalkan makannya dan benar-benar meninggalkan minumnya, tapi dosa dan kemaksiatan dan perkataan dusta tetap dia jalankan. Maka Rasul bersabda, Allah nggak butuh puasanya orang ini. Sia-sia Ramadan kita, haus dan lapar, tidak mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, jamaah teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, waktu yang paling berharga ketika kita puasa itu waktunya kapan? Ada yang tahu tidak? Waktu yang paling penting, waktu yang paling krusial, dari terbit fajar sampai tenggelam matahari, waktu yang paling mahal itu kapan kira-kira? Kira-kira ada yang tahu nggak? Allah jawab itu di Al-Baqarah 186. Waktu apa Pak Haidir kira-kira? Waktu imsak, itu waktu paling berharga? Kurang tepat. Waktu apa? Berbuka. Ini waktu paling mahal. Ibnu Abbas beliau mengatakan waktu paling mahal itu yang Allah Ta'ala berfirman Al-Baqarah 86, fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an. Allah itu sangat dekat dengan hambanya, ketika hambaku berdoa Allah ijabah. Beliau mengatakan ma bainal asri wal iftar, antara asar dan iftar berbuka itu waktu paling mahal. Waktu paling pertama akan ditanya oleh Allah antara asar dan mau berbuka itu ngapain? Dan yang terjadi di masyarakat waktu asar sampai maghrib itu dipakai ngabuburit. Ngabuburit. Dipakai apa teman-teman? Ngabuburit. Syaitan pintar banget agar manusia tidak diampuni oleh Allah, tidak mendapatkan waktu yang paling barokah. Syaitan itu ngajak apa? Ngabuburit. Ya betul atau tidak? Ada yang ngabuburit jam 8 siang? Ya ada. Yang ngabuburit habis zuhur? Ada nggak? Ya ada. Yang ngabuburit habis asar? Nggak ada. Yang lebih dekat jam 5 itu udah waktu paling dekat Allah kepada kita. Itu malah apa? Ngabuburit. Karena apa? Syaitan pintar goda manusia agar tidak diampuni Allah, agar hisab kita berat nanti. Waktu paling mahalnya Ramadan yang Allah Ta'ala berfirman fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an, Allah itu sangat dekat kepada kita dan Allah mengijabah doa kita, Allah mendengar kita, Allah sangat dekat dengan kita. Itu antara asar dan maghrib. Maka godaan untuk asar maghrib untuk beribadah itu sangat berat. Buktinya apa? Yang ramai adalah toko jajanan, masjid tinggalkan. Betul atau tidak? Iya. Bukan kita nyalain yang ngabuburit, tapi memang begini. Ya, ngabuburit memang Masya Allah itu waktu. Jadi kalau pesantren ngabuburit dalam masjid, kita ada pengajian, ada taklim, buka bersama. Juga untuk bukber untuk teman-teman, tolonglah kalau bukber itu di masjid. Bukber di kafe, buka bersamanya jamaah, maghribnya tidak berjamaah, tarawehnya telat terlambat nggak berjamaah. Mana barokahnya? Ini banyak atau tidak? Bukbernya di mana nih, misalnya di kafe, bukbernya di apa? Di restoran. Ya, akhirnya apa? Waktu sangat mahalnya apa? Habis. Fa inni qarib, Allah itu sangat dekat, yaitu antara asar sampai maghrib. Malah waktu paling mahal ini apa? Kita habiskan untuk apa? Ada yang mengatakan cuci mata. La haula wala quwata illa billah. Ya, cuci mata. Kalau ngabuburitnya ke sawah, ya, ngelihat pemandangan sawah, gunung, oke lah. Ini kalau ngabuburitnya sudah di mana? Di makanan-makanan itu ada yang nggak nutup aurat, ada yang CLBK ketemu mantan. Subhanallah, ini berat ini ya. Ini khawatir puasa kita jadi apa? Sia-sia. Karena Nabi SAW beliau bersabda, rubba sha'im
Dari Abu Hurairah radhiyallahu taala diriwayatkan oleh Imam Bukhari, rubba itu artinya mayoritas. Rubba itu artinya apa? Mayoritas. Rubba sha'im, mayoritas orang yang berpuasa, semoga kita tidak ya. Hadzuhu min siyamihi, yang dia dapatkan dari puasanya, dari terbit fajar sampai tenggelam matahari, ilal ju' wal atas. Ya Allah, yang didapatkan hanya haus dan lapar. Jangan apa? Haus dan lapar. Saya sering menyampaikan bahwasanya puasa itu juga kutiba 'alal ladzina min qablikum, Allah wajibkan kepada umat-umat sebelum kita. Umat Nasrani diwajibkan puasa berapa hari di zaman Nabi Isa? 40 hari. Dan hanya umat Islam yang mendekati 40 hari, kita 30 hari. Sekarang mereka puasa sehari doang. Ya, puasanya sehari. Ya, 40 hari di zaman Nabi Isa alaihi salatu wassalam. Dan sekali lagi kita belajar dari puasanya, yaitu Sayyidah Maryam alaihi salam, ibunda Nabi Isa alaihi salatu wassalam. Sudah ada buat videonya. Allah Ta'ala berfirman di surat Maryam surat 19 ayat 26, inni nadartu lirrahmani sawma falan ukallimal yawma insiya. Aku bernadar kepada Allah yang maha pengasih, yang maha penyayang, untuk berpuasa. Falan ukallima, aku tidak akan berbicara insiya, kepada manusia. Jadi Ramadan jangan banyak ngobrol. Jangan banyak apa? Ngobrol. Mocok ngobrol lagi. Bahkan kalau sampean pulang ke rumah ketemu anak istrinya, ya sudah, say halo, salam, cium tangan, pisah. Untuk mengurangi apa? Pembicaraan. Karena kalau sudah ngomong, hadatsa kadzaba. Ngobrol itu akan melakukan kedustaan. Wa yuzadu wa yunqas. Kalau berbicara ditambah dikurang. Wa ghibah, ngerasani, ngegosip. Inilah yang merusak apa? Puasa kita. Makanya untuk ibu-ibu, untuk ibu-ibu yang harus ngeluarin 20.000 kata, berapa kata untuk perempuan? Berapa kata? Secara psikologis mereka harus berbicara berapa kata sehari? 20.000 kata. Kalau laki-laki yang paling cerewet kayak saya, 7.000 kata. 20.000 kata itu, Masya Allah. Ketika Anda alihkan baca Quran, ketik di Google, Al-Quran itu 70.000 kata. Sedangkan perempuan harus ngeluarin sehari berapa kata? 2.000. Berarti kurang lebih 6 juz itu kalau nggak ngobrol diganti apa? Baca Quran. Mau ngobrol buka Quran lagi. Mau ngobrol nggak jadi buka Quran lagi. Itu 6 juz. 6 juz teman-teman ya. Dari Al-Fatihah sampai apa? An-Nisa. Besoknya lagi 6 juz lagi. Dari Al-Maidah sampai Yunus. Besoknya lagi 6 juz lagi. Dari Yunus sampai Al-Kahfi. Besoknya lagi 6 juz lagi. Al-Kahfi sampai Al-Ahzab. Besoknya lagi Al-Ahzab sampai Anas. 5 hari selesai 20.000 kata. Kalau benar-benar 20.000 kata itu dialihkan untuk membaca kalam Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengar nggak ibu-ibu? Mbak-mbaknya? Ya, kurangi apa? Ngobrol. Mau ngobrol, makanya baca Quran. Dan saya menyampaikan, jangan sekali-kali baca Quran di handphone. Penting itu. Kenapa? Jangan baca Quran di handphone. Kenapa? Wallahi saya jamin Ramadan nggak selesai baca Quran 30 juz. Kenapa? Baru baca alif lam mim, assalamualaikum, waalaikumsalam, gitu kan. Dzalikal kitabu la raiba fih, WA. Hudal lil muttaqin. Wah, capek sadaqallahu adzim. Selesai jemaah. Jadi selesai Ramadan Al-Baqarah doang. Maka kemana-mana bawa mushaf, teman-teman. Bawa mushaf. Karena wallahi musuh utama kita di zaman ini itu bukan fitnah perempuan, bukan fitnah harta, bukan fitnah jabatan, fitnah kedudukan, bukan. Handphone. Fitnah terbesar kita apa? Handphone. Anak khawatir ada orang di masjid itu
naruh HP sampai 3. Subhanallah. 1, 2, 3. Berarti kira-kira ujiannya tambah berat tidak? Wow, berat sekali. Kita 1 aja udah repot. 1 saja udah musuh luar biasa. Wallahi waktu Ramadan habis untuk handphone. Betul atau tidak? Fitnah wanita ada tidak di handphone? Ada. Lihat aja Google yang joget-joget itu. Ada. Fitnah harta ada nggak di handphone? Ada. Gimana nih dagang? Oh iya, ada nggak di handphone? Ya tidak. Fitnah apa? Judi. Oh, judol nih paling banyak di handphone. Ya tidak. Jadi semua fitnah zaman ini terkumpul di satu benda ini. Ini musuh Ramadan kita. A'udzubillahi minasyaitonir rajim minal handphone. Saya berlindung kepada Allah dari syaitan dan handphone di bulan Ramadan. Allah jamaah, tinggalkan handphone. Kalau pengen sukses baca Qur'annya, handphone cukup 1. Barakallahu fikum jami'ah. Tayyib, karena waktu juga yang memisahkan kita semuanya, semoga Allah memberkahi kita semuanya. Jangan sampai Ramadan kita sia-sia, habis waktu kita dari fitnah akhir zaman, yaitu adalah yang ada di tangan dan saku kita semuanya, yaitu handphone. Semoga Allah memberikan kita kesempatan untuk bisa bertaubat di bulan Ramadan. Allah menerima amal ibadah kita semuanya di bulan Ramadan. Allah mengampuni kita semuanya di bulan Ramadan. Allah memerdekakan kita semuanya di bulan Ramadan. Dan Allah memberikan kesempatan kepada kita untuk bisa khatam Al-Quran di bulan Ramadan. Ya Rabbal Alamin. Rabbana ighfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbawna shighara. Allahumma ja'alna mimman shama Ramadana imanan wa ihtisaba. Allahumma ja'alna mimman qama lailatal qadri imanan wa ihtisaba. Allahumma ja'alna minal maqbulin wa la taj'alna minal ashqiya'il mardudin birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ja'alir ramadana imanan lana wa ja'alna minal muttaqin ya rabbal alamin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Barakallahu fikum jami'an. Baik, ada pertanyaan? Tidak ada ya? Aqul qouli hadza wa astaghfirullaha li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.